Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Satya Dewastra Bayu Wicaksana. Izinkan saya akan menjelaskan ke teman-teman semua apa sih fisiologis dari kelenjar susu. Nah, pada ternak perah ataupun mamalia betina pada umumnya, kelenjar susu itu disebut dengan ambing. Nah, apa sih ambing itu? Nah, ambing itu merupakan kelenjar kulit yang juga bisa disebut sebagai kelenjar eksokrin. Kenapa dikatakan kelenjar eksokrin? Karena ambing memiliki fungsi bisa dikatakan sebagai alat untuk menghasilkan susu. Nah, cara dia mengeluarkan susu itu melalui suatu saluran yang dinamakan puting. Nah, puting tersebut akan mengeluarkan susu apabila diperah, baik dengan tangan ataupun dengan mesin. Setelah kita tahu nih ambing atau kelenjar susu itu secara dasar itu apa dan fungsinya, kita akan mulai masuk dalam pembahasan kita, yaitu mengenai fisiologis kelenjar susu. Namun perlu teman-teman sadari bahwa ketika kita membahas tentang fisiologis, tentu kita akan bersinggungan atau berkaitan juga tentang anatominya juga. Seperti yang kita ketahui, ambing terdiri dari 4 kuartir yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu kuartir bagian depan dan belakang. Setiap kuartir ini mempunyai produksi susunya masing-masing dan tidak terpengaruh walaupun dia berletakkan satu sama lain. Seperti yang teman-teman lihat pada papan tulis ini merupakan ada ambing atau kelenjar susu baik dari secara eksternal, internal, ataupun secara eksternal juga, dan ini lebih ke internal. Nah, jadi pada ambing ataupun kelenjar susu itu terdapat beberapa bagian yang perlu kita ketahui dan kita memahami. Selain dari kuartir-kuartirnya, kuartir depan, kuartir belakang, yang dia hanya dipisahkan oleh selaput tipis, dan juga alur intermamari yang dia nanti lebih jelas memisahkan melalui sisi eksternal, kita juga harus paham nih apa aja bagian-bagian dari ambing ini. Bisa salah satunya itu dengan memahami mengenai ligamentum suspensory. Nah, apa sih ligamentum suspensory itu? Nah, ligamentum suspensory itu bisa dikatakan sebagai tali sendi atau tali penyangga atau pengangkut atau penanggung supaya ambing ini tidak terlepas dari rongga perut, teman-teman. Nah, ligamentum suspensory ini terbagi menjadi 2. Itu ada ligamentum suspensory median dan lateral. Nah, sesuai artinya nih, median di tengah. Jadi ligamentum suspensory median ini dia menjaga ambing ini agar tetap kencang dan tidak pada posisi yang salah. Nah, kalau ligamentum suspensory lateral ini memiliki arti lateral, yaitu dinding bagian luar. Dia mencakup keseluruhan ambing pada bagian luar, sehingga ambing tersebut tidak pada posisi yang salah juga, hampir sama dengan median. Namun lateral ini lebih bersifat keseluruhan, tidak hanya pada bagian tengah saja. Nah, puting pada ternak perah atau mamalia pada umumnya itu merupakan organ silindris yang memanjang atau mengerucut yang terletak di bawah dasar dari ambing, teman-teman. Itu memiliki bentuk pada umumnya kerucut. Seperti puting maupun ambing itu memiliki satu fungsi yang mendukung satu sama lainnya pada saat pembentukan susu, teman-teman, yaitu melalui jaringan sekresinya atau jaringan sekretori. Nah, saya akan menggunakan ilustrasi seperti ini, teman-teman. Jadi, pada fisiologis ambing, terutama pada jaringan sekresinya, itu memiliki beberapa bagian yang perlu kita ketahui, teman-teman. Itu ada strip dari luar, ada strip kanal, ada teat system atau sistem puting. Ini pada bagian puting, teman-teman. Ya, ada annual valve yang memiliki cincin otot sphincter, ada saluran utama atau minor duct, dan ada collecting ducts atau saluran pengumpul. Yang seterusnya akan menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi, yaitu pada alveoli, teman-teman. Ini seperti ini penampakan alveoli. Dan ada lobus-lobus atau lobula yang memiliki alveolus, teman-teman. Seperti ini. Nah, untuk urutannya sendiri di alveolus sampai ke saluran utamanya ada seperti ini, teman-teman. Ada alveolus, alveoli, lobulus, lobuli, lobus, dan terakhir ada saluran susu utama. Saya akan jelaskan fungsinya satu-satu, teman-teman. Yang diawali dari alveolus.
Nah, pada proses sintesis susu atau pembentukan susu, terdapat dua bagian utama yang berfungsi penting untuk memproduksi susu, yaitu epitel alveolus dan lumen alveolus yang untuk mengumpulkan susunya sebelum disalurkan ke alveoli dan saluran selanjutnya. Nah, di alveolus ini dia memiliki sel-sel epitelium untuk produksi susu yang merupakan unit produksi dalam pembentukan susu, yang dia nanti akan berasosiasi dengan kapiler darah yang membawa substansi dan juga hormon untuk pembentukan susu, teman-teman, yang nanti hasilnya akan distor ke lumen epitelium. Selanjutnya dia akan membawa ke alveoli, teman-teman. Alveoli ini merupakan kumpulan dari alveolus yang dilapisi oleh selaput tipis. Selanjutnya ke lobulus. Nah, ini semuanya seperti pada ginjal atau paru-paru, teman-teman. Lobulus ini merupakan cabang yang lebih besar dan merupakan kumpulan dari alveoli. Lobulus ini memiliki banyak jaringan konektivitas atau jaringan konektif. Nah, selanjutnya itu akan membentuk lobuli dari kumpulan lobulus yang kemudian akan disalurkan kembali menuju lobus. Nah, lobus ini merupakan bentuk kumpulan dari bola-bola ini, teman-teman, itu lobus, yang terdapat unit terkecilnya alveolus untuk produksi susu. Seperti itu. Yang selanjutnya akan disalurkan menuju collecting ducts, menuju ke major duct atau saluran utama. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, collecting ducts ini berfungsi untuk menyalurkan dari lobus tersier, lobus sekunder ke major duct atau saluran utama, yang akan dilanjutkan menuju gland cistern atau sistem kelenjar. Nah, di sini akan terjadi penampungan susu sementara ketika produksi susu hingga penuh. Kapasitasnya ini maksimal 400-500 ml susu. Selanjutnya itu dalam gland cistern dan juga teat cistern itu ada yang dibatasi dengan annual valve atau rongga yang memiliki outer sphincter. Ini sangat berfungsi untuk mencegah bocoran susu juga selain dari straight canal, teman-teman. Nah, teat cistern atau sistem puting ini merupakan lanjutan untuk mengalirkan susu dari gland cistern menuju keluar. Nah, ini ukuran dari teat cistern ini bervariasi tergantung dari besarnya puting. Nah, selanjutnya ada straight canal. Straight canal ini terdapat ductus papilarus, teman-teman. Apa itu ductus papilarus? Yaitu suatu jaringan yang melingkar yang berfungsi selain untuk melindungi supaya tidak ada kontaminasi, juga untuk mencegah bocoran susu, teman-teman, supaya tidak mengalir terus-menerus. Itu juga dibantu oleh kinerja hormon nanti pada saat istilahnya milk letdown atau pengaruh dari hormon oksitosin, teman-teman. Nah, dalam pembentukan susu itu terdapat beberapa faktor, teman-teman. Nah, yang akan saya jelaskan ini merupakan faktor hormonal, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika rangsangan terjadi, itu akan memberikan rangsangan kepada simpul syaraf, teman-teman. Rangsangan ini akan memberikan rangsangan ke simpul syaraf yang akan diteruskan melalui saraf inguinalis. Saraf ini akan terus meneruskan impuls menuju sumsum tulang belakang dan menuju ke otak, tepatnya pada bagian pituitari posterior atau hipofisis posterior untuk pembentukan hormon oksitosin terhadap rangsangan ini, teman-teman. Nah, hormon oksitosin dan darah akan dialirkan menuju jantung melalui vena jugularis, teman-teman. Ini akan melalui jantung. Nah, darah-darah yang lainnya akan disebarkan seluruh tubuh melalui arteri atau aorta. Nah, khusus untuk hormon oksitosin dari otak atau dari pituitari posterior itu akan diteruskan melalui aorta menuju arteri pudendal eksterna, teman-teman. Arteri pudendal eksterna akan mengalirkan hormon oksitosin itu menuju ambing, teman-teman, yang dia melalui bagian belakang dulu baru ke depan, baru seterusnya, teman-teman, membentuk siklus. Selanjutnya itu ada faktor lingkungan, teman-teman. Faktor lingkungan simpel aja sih, teman-teman. Ketika lingkungannya tenang ataupun nyaman bagi ternak perah ataupun sapi, dia akan mudah untuk mengeluarkan susu, teman-teman. Hanya saja ketika ternak merasa tidak nyaman, mereka akan mengeluarkan hormon adrenalin atau epinefrin, teman-teman. Hormon adrenalin ini memiliki fungsi ataupun fisiologis, yaitu dia mencegah hormon oksitosin untuk terbentuk di otak
menutup ataupun menyempitkan pembuluh darah, serta menyebabkan ambing ataupun puting tidak dapat mengeluarkan susu, teman-teman. Baiklah, sekianlah video penjelasan mengenai fisiologis kelenjar susu dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.